Shalom netizen semua. Saat ini kita masih berada di acara Suara Gereja at openbiblika.com. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita. Beliau seorang hamba Tuhan, penyembuh jalanan yang saat ini melayani di gereja YHS, Yesus Hidup Sejati, berlokasi di Balikpapan. Beliau adalah Pastor Andi Simon. Oke, kita langsung mulai saja ya. Shalom Pastor Andi Simon, saya Moria dari openbiblika.com. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk wawancara dengan kami saat ini. Pastor Andi, sebagaimana kami ketahui, Pastor Andi banyak melayani dalam penyembuhan jalanan. Banyak orang mengalami kesembuhan dari penyakit-penyakit yang mereka derita melalui pelayanan dan doa dari Pastor Andi. Pada kesempatan ini, seperti yang sedang hangat-hangatnya kita dengar, yaitu mengenai merebaknya virus corona dan sudah memasuki Indonesia, di mana sudah jatuh korban meninggal dunia. Dan beritanya semakin meluas saja para penderita atau pasien terjangkit virus corona ini. Menurut Pastor Andi, sebagai penyembuh jalanan atau hamba Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hal ini? Ya, Shalom Moria. Salam kenal ya, Pastor Andy. Bersyukur dan sebuah kehormatan bisa share dan juga menjawab beberapa pertanyaan, dan kiranya ini menjadi sebuah standar iman Kristen dan juga membangun setiap pendengar bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Bible itu semua tergenapi, nubuatannya itu akan terjadi. Seputar dengan virus corona hari ini, Pastor membuka dalam kitab Mazmur 25 ayat 10 yang berbunyi, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ada dua kata di sana dan menjadi kunci daripada jawaban pertanyaan ini. Yang pertama ada kata kebenaran. Saya percaya bahwa kebenarannya di dalam Yesus, kita oleh darah dan pengorbanannya sudah dibenarkan, sudah diselamatkan, sudah diampuni. Kasih setia Tuhan lebih daripada hidup, lebih tinggi dari langit biru. Kutuk dipatahkan, hukuman maut diluputkan. Dan ini semua kebenaran melalui Yesus Kristus. Dan ada kebenaran kekal yang abadi. Yesus berkata bahwa di dalam aku kamu akan hidup sekalipun sudah mati. Jadi saudara ya, dan semua pemirsa pendengar dimanapun berada, dan juga Moria, yang pertama kita pahami bahwa kebenarannya adalah ini. Nah, yang kedua ada kata perjanjian dan peringatan. Ada kata perjanjian. Di dalam Bible banyak mencatat nubuatan dan juga di dalam contoh Matius 24 ya. Bagaimana keadaan akhir zaman. Akan ada deru perang, akan ada kelaparan, kasih semakin berkurang, penyakit, dan juga kita melihat ketika dalam kitab Wahyu bagaimana keadaan akhir zaman. Kita bisa melihat banyak kitab Wahyu ya, kitab Revelation, bahwa di akhir zaman itu ada penyakit-penyakit yang mengerikan. Bahkan Bible mencatat bahwa nanti satu keadaan maut diangkat dari bumi. Ini bisa masuk bicara soal pintu open gate-nya antikris. Jadi kalau virus corona ini adalah pintu
penggenapan nubuatan keadaan akhir zaman, maka doa itu hanya bisa untuk kita dikuatkan hati kita, khususnya orang yang percaya pada Bible, firman Tuhan adalah firman yang hidup dari Yesus Kristus, maka kita hanya bisa berdoa, Tuhan, kalau ini adalah pintu dan penggenapan nubuatan dari perjanjian-Mu yang akan terjadi sebelum akhir segala sesuatu, maka kita tidak bisa membatalkan. Kita hanya bisa berdoa supaya orang-orang yang percaya kepada Mesias tetap setia sampai akhir. Wah, jawabannya Anda bisa dapat sesuatu ya. Saya sedang mengajak Anda tidak menjadi cengeng. Saya juga tidak mengajak Bapak Ibu pendengar sekalian untuk menjadi orang-orang yang remehkan kesehatan, tidak. Tapi kalau bicara soal jaga kesehatan, hidup bersih, itu sudah bagian tanggung jawab kita. Karena kita dipercaya tubuh kita baik rumah Roh Kudus. Tapi saya juga percaya bahwa hidup dan mati seseorang bukan di tangan yang lain, tetapi di tangan Tuhan. Dan jikalau Tuhan menghendaki engkau hidup sampai akhir zaman, maka tidak ada tulah, virus, pedang, aniaya yang dapat menyentuh tubuh Anda. Jadi, kembali berdoalah dan percaya, hidupi bahwa kasih setia Tuhan adalah kebenaran dan hidup, namun ada bagian perjanjian-perjanjian yang harus digenapi di akhir zaman ini. Menurut Pastor Andi, apakah ketakutan kita atau rasa khawatir kita menunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang kurang percaya atau tidak mengandalkan Tuhan? Dan sebaliknya, apakah kita dengan umpamanya terlalu pede, terlalu confident bahwa kita tidak akan terjangkit virus tersebut hanya karena kita adalah anak-anak Tuhan, atau kita percaya pada suatu ayat yang dianggap ada hubungannya dengan wabah ini dan kita tidak berjaga-jaga. Bagaimana menurut Pastor Andi? Ya, menjawab tentang pertanyaan rasa khawatir. Kita perlu khawatir kalau di sepanjang hidup kita, rata-rata 70-80 tahun, kita belum hidup bagi Tuhan. Tapi kita tidak perlu khawatir berlebihan menjadi paranoid dengan sesuatu yang namanya virus, intimidasi. Karena Bible mencatat dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Jadi kalau rasa takut ada, hendaklah kita takut kepada Tuhan saja, pemilik hidup kita. Sekalipun 1 juta orang berkata kamu mati, kalau Tuhan berkata kamu hidup, kamu hidup. Bukankah itu mujizat yang saya alami? Saya terkena komplikasi, saya terkena sakit penyakit yang sangat-sangat kronis, tapi tangan Tuhan menolong saya hidup hari ini. Dan puji syukur, aliran kesembuhan bukan hanya menolong memperbaiki organ-organ tubuh saya secara ajaib, tetapi juga menolong orang lain untuk menerima new life, harapannya di dalam Yesus. Artinya, kalau engkau harus khawatir, khawatirlah kalau kita belum hidup dalam roh. Khawatirlah kalau kita belum mematikan daging kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman Tuhan. Jadi kalau mau khawatir, jadi bahasanya bukan tidak boleh khawatir. Tapi kalau mau khawatir, khawatirlah kalau kita belum makan makanan rohani. The kingdom of God not meat and drink, because peace through joy with the Holy Ghost. Kita harus tahu bahwa kita kadang-kadang khawatirnya tentang sandang, papan, dan pakaian saja. Tapi kerajaan surga itu bicara soal damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. So, boleh khawatir,
Ya, kalau untuk hidup yang singkat ini, vonis dokter, vonis-vonis tentang bakteri yang marak di mana-mana, saya rasa kita tidak perlu khawatir. Di dalam Bible juga mencatat 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan kamu hadapi itu biasa. Jadi Tuhan tidak memberikan sebuah keadaan yang melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan berjanji ketika ada pencobaan, Tuhan adalah setia akan meluputkan kita dari pencobaan itu. Namun, kenapa banyak orang jatuh paranoid, hopeless, bunuh diri, ketakutan, depresi? Ada roh yang bukan dari Tuhan yang menunggangi. Sehingga masalah kecil atau masalah yang dihadapi, dia tidak mampu. Kenapa? Ada spirit, evil spirit, unseen spirit yang tidak kelihatan, yang menghimpit atau menunggangi. Sehingga manusia itu masalahnya sebetulnya dapat tertangani, tapi karena ada roh kegelapan, roh jahat menunggangi, sehingga dia menjadi khawatir berlebihan. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa ngapa-ngapain, depresi, gila, stroke, selesai. No, tidak. In Jesus name, kita semua tidak dikasih roh paranoid. Kita semua dikasih roh yang membangkitkan semangat, kekuatan, dan kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Pastor mengajak dimanapun pemirsa, pendengar yang saya kasihi mendengar ini, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara dan juga menghitung helai rambutmu. Tidak satu helai pun jatuh tanpa seizin Bapa. Wah, jawaban Pastor ini sudah khotbah singkat. Kiranya terberkati. Bless you. Oke, terima kasih atas waktunya, Pastor Andi. Tuhan memberkati pelayanan Pastor. Nah, bagaimana teman-teman netizen? Cukup jelas ya? Kalau kamu punya pertanyaan yang ingin kamu tujukan kepada narasumber kita, silakan tulis pertanyaan kamu pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.